Hi everyone, my name is Cynthia Intan, student's number F2B019034. In this video, I will try to dub a video from Plastic Health Summit 2021 by Miss Asnina to fulfill my final project of simple interpreting. Enjoy! Hai semuanya, saya Nina, saya dari Indonesia. Baik, sebelum berbicara mengenai sampah plastik impor, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi pada sampah kalian setelah membuangnya ke tempat sampah? Tidak tahu? Izinkan saya memberitahu. Sampah kalian bisa habis, itu dibuang dan dibakar di depan rumah warga di Desa Bangun. Desa yang berlokasi 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang kalian bisa lihat di video, limbah plastik telah diselundupkan di dalam bungkus pengiriman kertas yang telah diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahunnya, Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton sampah kertas dari pabrik kertas lokal. Itu bisa menghasilkan 900.000 ton kontaminan kotor, termasuk limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Indonesia telah mengimpor limbah kertas sejak 1980 karena pabrik plastik kami memasok limbah kertas secara teratur. Limbah kertas lokal tidak dapat menutupi permintaan karena kekurangannya sistem pemilahan limbah dan kita tidak memiliki kebijakan pemilahan. Sejak Cina melarang impor limbah barang bekas di 2018, pengiriman limbah kertas di Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Datang dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika. Banyak limbah yang dibuang dan dibakar di depan halaman rumah warga, lahan pertanian, pinggir jalan, dan tepi sungai. Warga di Desa Bangun mengumpulkan dan menyortir sampah plastik yang bisa didaur ulang dan menjualnya ke pabrik daur ulang. Namun limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang dijual di pabrik wall sebagai bahan bakar. Anda semua harus tahu bahwa membakar limbah plastik dapat melepaskan gas rumah kaca dan racun dioksin. Tapi orang-orang tidak tahu efek bahaya dari membakar sampah plastik, jadi mereka tetap membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah di mana bebas dari jangkauan ayam yang memakan dari tanah tersebut. Telur ayam di Desa Bangun terkontaminasi dengan dioksin melebihi tingkat simpanan dioksin dalam telur. Mendaur ulang plastik dimulai dengan mencacah limbah plastik menjadi ukuran yang sangat kecil dan dicuci dengan air sungai atau air coklat dan buang di air limbah yang tidak diolah langsung ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik di sungai. Mikroplastik akan menyerap polusi seperti limbah pabrik, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang sama ukurannya dengan mikroplastik. 80% ikan di Sungai Berantas menelan mikroplastik di perutnya. Jika kita mengonsumsinya dalam jangka panjang, itu menyebabkan dampak yang serius bagi masalah kesehatan kita, seperti gangguan hormon, kanker, bahkan cacat lahir. Untuk mencegah dampak polusi yang lebih buruk di Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya, pejuang sungai, berperahu menyusuri sungai dan memantau kemakmuran pabrik kertas dan pabrik daur ulang plastik sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan semua sampel dan limbah air yang kita kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Ini berarti bahwa mikroplastik mencemari sumber air minum. Lebih dari 6 juta orang tinggal di lingkungan pabrik Indonesia. Kekurangan layanan pengelolaan sampah, yang mana 60% sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Banyak orang yang masih membuang sampah ke sungai dan mereka tidak pernah peduli akan hal itu, bahwa itu menyebabkan polusi lingkungan. Jadi di 2019 ini saya menulis surat kepada Presiden Amerika Donald Trump
untuk berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia dan mengolah limbahnya sendiri. Ini adalah video saya dan tim saya. Lalu saya menulis lagi di bulan Maret 2021 untuk Presiden Amerika Joe Biden, dan akhirnya ekspor limbah plastik Amerika menurun sekitar 50% dari 900.000 tons di 2018 menjadi 400.000 ton di 2020. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas lebih baik untuk mendaur limbah plastik. Tolong jangan menambah masalah limbah di Indonesia. Mendaur ulang itu kotor dan mahal. Bank ekspor limbah di negara kita harus bertanggung jawab membersihkan tempat pembuangan tumpukan sampah di desa-desa dan tepi-tepi sungai. Karena limbah plastikmu tidak didaur secara aman di sini. Limbah plastikmu mencemari lingkungan di negaraku. Saya khawatir atas lingkungan saya di masa depan. Seberapa buruk yang akan terjadi. Tapi sekarang lingkungan kita sudah tercemari berat oleh plastik. Dan mikroplastik telah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika kalian tetap mengekspor limbah plastik ke Indonesia, lalu kalian mencemari lingkungan saya dan anak-anak Indonesia tidak akan tinggal dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Anak-anak akan sakit karena polusi dari pembuangan dan pembakaran plastik. Sebagai anak, kita berhak untuk tinggal di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Jadi generasi sekarang ini seharusnya tidak mengambil hak dasar kita dan membahayakan hidup generasi selanjutnya. Negara maju harus melarang ekspor limbah plastik di Indonesia karena kami tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi sendiri masalah sampah kita. Jadi tolong untuk tidak banyak membebani kami. Indonesia bukan tempat pembuangan sampah dunia. Tolong untuk berhenti mengekspor sampah plastik Indonesia, dan tolong bantu saya untuk mewujudkan mimpi saya untuk menjadi kenyataan, untuk tinggal di lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan polusi plastik. Terima kasih atas perhatiannya.